Halo Galopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Operation Mayfair. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Director Sarkar dan dibintangi oleh Jimmy Shergill sebagai polisi Amar, Ankur Bhatia sebagai Kevin, Pedika Dutt sebagai polisi Lisa, dan Kritika Cheber sebagai Sonia. Operation Mayfair bercerita tentang pembunuh berantai yang menghabisi para wanita di kota London dengan cara yang cukup unik dan sadis. Sebelum mematahkan leher korban, pembunuh terlebih dahulu melukis matanya dan mencambuk punggungnya. Ritual terakhir adalah pembunuh akan memotong jari tangan korban. Apa yang melatar belakangi psikopat yang satu ini untuk melakukan tindakan sekeji itu? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang psikopat bernama Kevin menyelinap masuk ke dalam rumah seorang model cantik yang bernama Sarah. Kevin membungkus kepalanya menggunakan plastik. Ia kemudian melukis mata korban. Lukisan itu menyerupai tangisan dengan air mata berwarna hitam. Setelahnya, Kevin mencambuk gadis malang itu. Ia menutup aksinya dengan membunuh Sarah dan memotong jari tangannya. Keesokan harinya, polisi datang ke TKP. Mereka menemukan mayat Sarah dengan posisi bersujud. Terdapat luka cambuk di bagian punggung. Mata korban juga dilukis menggunakan pensil alis. Pembunuhan Sarah mengingatkan polisi akan kasus pembunuhan yang terjadi 3 tahun yang lalu yang sangat populer di kota London. Pembunuhan itu pernah ditangani oleh polisi dengan nama Operation Mayfair. Kasus ini tidak pernah terungkap siapa pembunuhnya. Untuk menangani kasus tersebut, kepala polisi menugaskan polisi wanita yang bernama Lisa Farma. Lisa siap melaksanakan penyelidikan, hanya saja ia butuh bantuan pria yang bernama Amar. Amar adalah mantan polisi di kota London. Namun saat ini Amar banting setir dan beralih profesi menjadi dosen di Oxford University. Amar tentu saja senang dengan tawaran yang diberikan oleh polisi. Ia sudah tidak sabar untuk menangkap pelaku pembunuhan terhadap Sarah. Untuk kehidupan pribadinya, Amar punya istri bernama Tania dan seorang anak gadis bernama Aliska. Sejak berhenti menjadi polisi, Amar tidak bahagia dengan pekerjaannya sebagai dosen. Ia mulai frustasi dan mengabaikan keluarganya. Istri Amar tentu saja kecewa dengan sikap suaminya tersebut. Kevin pulang ke rumahnya. Di sana ia disambut oleh anak laki-lakinya yang masih kecil. Istri Kevin tampak khawatir karena tadi malam suaminya itu tidak pulang ke rumah. Ketika ditanya, Kevin mengatakan bahwa ia sibuk dengan pekerjaannya. Setelah itu, Kevin membawa putranya ke halaman belakang. Di sana, Kevin mulai menceritakan kisah tentang Antonio dan Sebastian yang ditulis oleh William Shakespeare. Secara umum, cerita itu memberikan pesan moral bahwa apa yang terjadi kepada seseorang hari ini selalu berkaitan dengan apa yang telah terjadi kepada orang tersebut di masa lalu. Dan ternyata, di masa lalu, Kevin mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari ibu tirinya. Meskipun demikian, Kevin memiliki ayah yang sangat menyayangi dirinya. Ayah Kevin selalu membacakan cerita dari William Shakespeare kepada Kevin, dan Kevin meneruskan tradisi ini kepada putranya. Malam harinya, pikiran Kevin mulai terganggu. Ia berubah menjadi tidak terkendali. Kevin teringat akan masa lalunya. Ia dikata-katain sebagai orang yang bodoh. Keanehan Kevin membuat istrinya panik. Saat ditanya, Kevin justru membentak istrinya dan memintanya untuk tidur.
Amar akhirnya bergabung dengan kepolisian. Ia disambut hangat oleh kepala polisi yang bernama Douglas. Investigasi kasus pembunuhan Sarah dipimpin oleh polisi yang bernama Lisa Parma. Lisa akan dibantu oleh Amar dan seorang psikolog kriminal yang bernama Sonia Kapoor. Setelah kepala polisi pergi, mereka mulai mendiskusikan kasus pembunuhan tersebut. Menurut Sonia, pembunuh mengalami gangguan mental. Ia melakukan pembunuhan dengan meninggalkan tanda, dan pembunuhan seperti itu biasanya akan disusul dengan pembunuhan lanjutan. Dengan kata lain, mereka berhadapan dengan psikopat pelaku pembunuhan berantai. Ketika mereka sedang sibuk mendiskusikan kasus itu, seorang polisi ahli forensik muncul dan berkata, kenapa pembunuhnya berhenti dan memulai kembali aksinya setelah 3 tahun. Ternyata polisi ini adalah Kevin, si pembunuh berantai. Kevin Da Costa adalah kepala divisi forensik kepolisian. Lisa mulai ngobrol dengan Amar. Ia bertanya tentang petunjuk pembunuhan. Berdasarkan kasus 3 tahun yang lalu, pembunuh selalu menargetkan korban wanita dengan usia sekitar 25 hingga 30 tahun, dan korbannya bersifat random. Tim investigasi kembali membahas tentang pembunuhan Sarah dan kenapa pembunuh sempat vakum selama 3 tahun. Menurut Amar, seorang pembunuh berantai sangat cerdas dan berhati-hati. Mereka membunuh dengan penuh perhitungan. Pembunuh vakum selama 3 tahun, kemungkinan karena ia tidak punya kesempatan yang baik untuk menghabisi korbannya. Dan yang pasti, kondisi psikologis pembunuh berantai tidak stabil. Dan pendapat yang disampaikan oleh Amar ini ternyata mirip dengan apa yang dialami oleh Kevin. Kevin berhenti melakukan pembunuhan karena ia merasa tidak aman dan sibuk dengan keluarganya. Amar mengamati foto-foto korban dan ia sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu pembunuh bertangan kidal. Amar mengetahui itu setelah ia melihat luka sayatan pada tubuh korban. Pola sayatan tersebut menunjukkan jika pembunuhnya adalah seseorang bertangan kidal. Ucapan Amar mulai membuat Kevin khawatir karena Amar ternyata begitu cerdas. Look at me. Hold on. Kevin kembali terganggu dengan masa lalunya. Ternyata ibu tiri Kevin begitu membenci Kevin. Ia memarahi Kevin, membentaknya berulang kali, dan mengecap Kevin sebagai orang yang bodoh. Kau adalah anak yang bodoh. Kalimat itu diucapkan berulang kali sambil menunjukkan jarinya ke arah Kevin. Boy, you are a moron. Kevin mendatangi rumah bordil. Di sana, ia membayar seorang PSK. Kevin melukis mata PSK. Setelah itu, ia juga membungkus kepalanya sendiri menggunakan plastik agar cipratan darah korban tidak mengenai wajahnya. Kevin meminta PSK tersebut agar memarahi dirinya, sama seperti yang ibu Kevin lakukan terhadap Kevin. PSK tadi menuruti semua yang diinginkan oleh kliennya. Ia menunjuk wajah Kevin dan membentaknya dengan berkata, "Kau anak bodoh." PSK itu mengucapkan kalimat itu berulang kali. Kevin akhirnya terbakar amarahnya. Seketika jiwa psikopatnya memberontak. Kevin kemudian membunuh PSK itu. Amar dan Sonia sedang berduaan di sebuah kafe. Ternyata 3 tahun yang lalu Amar pernah menangani kasus pembunuhan seperti itu, tetapi pembunuhnya tidak pernah tertangkap. Dan ketika berada di kepolisian 3 tahun yang lalu, Amar menjalin hubungan dengan Sonia. Mereka berdua selingkuh. Untuk menghentikan perselingkuhan tersebut, Amar memutuskan berhenti dari kepolisian dan ia memilih menjadi seorang dosen. Saat ini Amar kembali ke kepolisian karena ia benar-benar ingin menangkap pelaku pembunuhan supaya korban tidak berjatuhan. Meskipun sudah 3 tahun tidak berhubungan dengan Amar, namun Sonia masih merasakan getar-getar cinta ketika mereka kembali bersua. Sonia tidak bisa move on dari masa lalunya. Ia terus mendekati Amar dan masih berharap kepadanya. Tidak lama kemudian, Amar dipanggil oleh seorang polisi. Polisi ini memberikan kabar jika pembunuhan terjadi dan kali ini korbannya adalah seorang PSK. Sebelum Amar muncul di TKP, Lisa sudah ada di sana. Ia menemukan PSK yang tewas dengan posisi membungkuk. Pada bagian punggungnya, terdapat luka bekas cambukan dan juga sayatan. Bagian matanya seolah-olah meneteskan air mata berwarna hitam dan jari telunjuknya dipotong. Kevin ada di tempat itu sebagai tim forensik kepolisian. Menurut Kevin, korban diperkirakan tewas sekitar 10 jam yang lalu.
Amar kemudian datang menyusul Lisa di TKP. Ia menemukan Alexa, yaitu asisten suara virtual. Selain mengatur alarm, mematikan lampu, dan memutar musik dengan perintah suara, Alexa juga bisa merekam suara yang ada di sekitar. Amar berusaha mengaktifkan kembali Alexa, tetapi alat itu tidak berfungsi. Kevin sudah terlebih dahulu merusak sistemnya. Malam harinya Kevin kembali terganggu dengan ucapan ibu tirinya yang mengatakan bahwa ia bodoh. Kevin mencekik bayangan ibu tirinya, tetapi yang terjadi adalah Kevin justru mencekik leher istrinya sendiri. Beruntung, Kevin akhirnya tersadar setelah istrinya berteriak mengatakan, "Kevin, ini aku." Setelah itu, Kevin turun ke kamar mandi. Ia berusaha menenangkan dirinya. Kepala Polisi Douglas didesak menteri untuk segera menyelesaikan kasus pembunuhan berantai di kota London. Jika tidak, maka menteri akan membentuk tim khusus agar menyelidiki kasus tersebut. Douglas tidak mau kehilangan reputasinya. Ia segera memaksa polisi Lisa agar menetapkan tersangka pembunuhan. Karena kesulitan menangkap pelaku, Lisa terpaksa menggunakan siasat licik. Ia menangkap tunawisma pemabuk dan menjadikannya sebagai tersangka. Kepolisian kemudian mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa tersangka sudah ditahan polisi dan sedang dalam proses investigasi. Kevin ingin memanfaatkan kesempatan itu agar dirinya tidak dicurigai. Ia mendatangi sebuah hutan. Di tempat itu, para tunawisma sering berkumpul untuk berjudi dan juga mengkonsumsi narkoba. Kevin membunuh seorang tunawisma yang bernama Morgan. Ia juga membuka ponsel korban menggunakan sidik jarinya. Kevin mengirimkan pesan kematian melalui email, seolah-olah Morgan yang mengirimkan pesan itu. Dalam pesan kematian tersebut, disebutkan jika Morgan adalah pembunuh berantai di kota London. Ia memilih bunuh diri karena cepat atau lambat, Morgan pasti akan tertangkap polisi. Pesan kematian yang dibuat oleh Kevin mengatasnamakan Morgan supaya polisi terkecoh. Dan benar saja, polisi mengira jika Morgan adalah pembunuh berantai selama ini yang meneror kota London. Amar datang ke TKP. Ia bertanya kepada Kevin tentang pistol yang digunakan Morgan untuk bunuh diri. Menurut Kevin, pistol itu ilegal. Amar kemudian mengembalikan pistol itu dengan cara melemparnya ke arah Kevin. Kevin begitu cekatan. Ia menangkap pistol itu menggunakan tangan kiri. Tindakan Kevin membuat Amar tahu jika Kevin ternyata seorang yang kidal. Polisi menetapkan Morgan sebagai pelaku pembunuhan berantai. Tim forensik juga menemukan jika sidik jari Morgan ada pada pistol yang ditemukan di TKP. Meskipun barang bukti itu lengkap, namun Amar tetap tidak percaya jika Morgan adalah pembunuh berantai. Morgan seorang pemabuk dan tidak mungkin ia bisa mengirim email dan pesan kematian. Dan bukti yang paling pincang adalah sidik jari pada pistol menunjukkan jika Morgan menembak dirinya sendiri menggunakan tangan kanan. Padahal pembunuhnya bertangan kidal. Setelah mendengar keterangan dari Amar, kepala polisi akhirnya batal menutup kasus pembunuhan berantai tersebut. Sementara Kevin, ia merasa kesal karena gagal meyakinkan polisi jika pembunuhnya adalah Morgan. Sonia adalah seorang psikiater. Suatu hari, ia mencoba menggali informasi tentang Kevin. Mereka ngobrol berdua. Tanpa disengaja, Sonia menunjuk ke arah Kevin. Gestur tubuh Sonia mengingatkan Kevin akan ibu tirinya. Kevin mulai gelisah dan tidak bisa menguasai dirinya. Kevin kemudian curhat kepada Sonia bahwa dia adalah orang yang bodoh dan ibu tirinya yang mengatakan itu berulang kali kepada Kevin. Sonia akhirnya sadar jika Kevin ternyata mengalami trauma di masa lalu. Kevin teringat akan ayahnya. Ayah Kevin sering mengajarkan ia bermain piano. Suatu hari, ibu tiri Kevin marah-marah. Ia tidak terima suaminya menjadi seorang pengangguran dan minum alkohol. Tagihan hutang mereka menumpuk dan ayah Kevin tidak mampu membayarnya. Bahkan, 2 orang debt collector juga datang ke rumah Kevin. Ia mengancam akan membunuh ayah Kevin jika hutangnya tidak dilunasi. Melihat suaminya yang begitu pemalas, ibu tiri Kevin menuding jika Kevin adalah penyebabnya. Ayah Kevin terlalu sibuk untuk mengurus anak bodoh seperti Kevin. Kevin diminta ibunya untuk berlutut dan di saat itulah ia dicambuk oleh ibu tirinya. Selama menangani kasus di kota London, Amar tinggal terpisah dari istri dan anaknya. Ia hanya berkomunikasi via telepon. Setelah video call dengan istrinya, Amar ditelepon oleh mantan kekasihnya Sonia. Tetapi, Amar menolak panggilan itu. Ia memilih untuk setia kepada keluarganya. Sonia tidak mau menyerah. Ia mendatangi apartemen Amar. Sonia ingin mengulangi kembali memori perselingkuhan mereka 3 tahun yang lalu.
Amar menolak pelukan Sonia. Ia ingin meminta gadis itu agar move on dari masa lalu. Sonia pada akhirnya sadar diri dan ia mengaku kilap. Sejak saat itu, Sonia berjanji tidak akan mengganggu Amar lagi. Lisa mendatangi perusahaan yang memproduksi asisten virtual Alexa. Karena alatnya rusak, Lisa hanya bisa mendapatkan transaksi rekaman percakapan. Di sana tertulis, "Kau anak bodoh." Kalimat itu terekam berulang kali. Amar datang ke pesta yang diadakan oleh Kevin. Kevin tanpa sengaja menjatuhkan lemon. Amar mengambil lemon itu dan melempar ke arah Kevin. Pemuda itu menangkap lemon tadi menggunakan tangan kanan. Amar jadi sadar jika Kevin adalah ambidextrous, yaitu orang yang bisa menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya sama baiknya. Ketika minum-minum, Amar bercerita tentang transkrip rekaman Alexa dan pembicaraan itu didengar oleh Kevin. Kevin takut jika Amar mengetahui identitas pelaku. Ia membayar gangster yang bernama Justin untuk menghabisi Amar. Justin mendatangi kediaman Amar di kota Oxford. Kebetulan hari itu Amar pulang ke rumahnya di kota Oxford. Ia mengajak polisi Lisa bersamanya karena istri Amar adalah teman polisi Lisa. Di sana, Amar sedang barbeque bersama istri dan juga bosnya Lisa. Ketika Amar masuk ke dapur, Justin muncul dan ia berniat membunuhnya. Tetapi Lisa terlebih dahulu menembak mati Justin. I'll call for backup. Kevin berkenalan dengan seorang wanita bernama Olivia. Mereka berdua kemudian berteman akrab. Kevin datang ke rumah Olivia. Ia ingin membunuh gadis itu. Kevin memulai aksinya dengan menyiksa Olivia. Namun di saat bersamaan, bibi Olivia muncul di rumah itu. Ia segera menelpon polisi. Karena aksinya kepergok bibi Olivia, Kevin segera membunuh gadis itu. Dan setelahnya ia pergi, meninggalkan rumah Olivia. Polisi Lisa datang ke TKP. Ia menginterogasi bibi korban. Wanita itu mengaku jika ia tidak melihat wajah pembunuh karena pembunuh memakai hoodie. Tidak lama berselang, giliran Amar yang datang ke TKP. Ia segera menelpon Kevin. Amar meminta Kevin agar memeriksa jasad korban. Ketika ditelepon, Kevin masih menggunakan hoodie. Ia butuh tempat untuk ganti pakaian. Kevin masuk ke sebuah bar dan menuju ke toilet. Di sana ada beberapa gadis yang sedang berpesta. Ketika para gadis mengambil foto, di saat itulah tanpa disadari, Kevin melintas dan ia tertangkap kamera ponsel. Setelah ganti baju, Kevin segera ke TKP menyusul Amar dan Lisa. Amar meminta Lisa agar memeriksa rekaman CCTV di sekitar tempat itu. Keesokan harinya, mereka mendapatkan rekaman pria yang memakai hoodie. Suasana di area tersebut remang-remang, sehingga Amar dan Lisa tidak mengenali sosok tersebut. Pria itu tentu saja Kevin, namun wajahnya tertutup hoodie dan menggunakan topi. Amar tidak putus asa. Ia mendatangi area kamera CCTV yang merekam sosok pembunuh. Di sana, Amar menemukan sebuah bar. Ia bertanya kepada penjaga bar tersebut, namun pemuda itu tidak ingat pengunjung yang memakai hoodie. Yang pasti, tadi malam, tempat itu dibooking oleh wanita yang bernama Zena. Zena pesta pora bersama dengan teman-temannya. Amar kemudian meminta alamat rumah Zena dan ia segera bergegas ke sana. Amar menjelaskan kepada Zena maksud dan tujuan kedatangannya. Amar kemudian memeriksa foto-foto Zena ketika ia sedang berada di dalam bar. Di sana, Amar melihat sosok pembunuh yang tertangkap kamera Zena. Amar segera melaporkan temuannya itu kepada atasannya. Meskipun demikian, mereka tetap tidak mengenali Kevin sebagai pelakunya. Amar bertemu dengan Sonia. Wanita itu menanyakan tentang hasil rekaman Alexa. Amar kemudian mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan petunjuk penting karena transkrip rekaman Alexa hanya menyebutkan "kau orang bodoh" dan kalimat itu diucapkan berulang kali. Seketika Sonia teringat akan Kevin ketika ia melakukan sesi terapi kejiwaannya dan ditangani oleh Sonia. Waktu itu, Kevin terlihat sangat ketakutan dengan kalimat "kau orang bodoh". Sepertinya ia punya trauma di masa lalu. Sonia dan Amar segera mencari tahu latar belakang kehidupan Kevin. Mereka mendatangi panti asuhan di mana Kevin pernah dibesarkan di sana. Menurut keterangan penjaga panti, Kevin masuk ke panti asuhan itu ketika ia berusia 14 tahun. Saat itu ayah Kevin meninggal dunia dan ibu Kevin mengusir Kevin dari rumah.
Kevin bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Ketika jenazah ayah Kevin didoakan, ibu Kevin dengan sengaja melukis matanya menggunakan tinta hitam, seolah-olah ia menyiratkan kesedihan atas kematian suaminya. Padahal ibu tiri Kevin tidak mencintai ayah Kevin. Ia sengaja melakukan itu agar berpura-pura menunjukkan kesedihannya di depan publik. Tindakan ibu Kevin membuat Kevin dendam kepadanya. Tidak lama setelah Kevin masuk ke panti asuhan, ibu tirinya itu dikabarkan tewas terbunuh. Namun saat itu, orang-orang tidak mencurigai Kevin sebagai pelakunya. Walaupun sebenarnya ibu tiri Kevin dibunuh oleh Kevin sendiri dengan cara yang sama seperti ketika ia membunuh korban-korban lainnya. Setelah membunuh ibunya, Kevin merasa cukup percaya diri dan ia tidak merasa depresi lagi. Ketika dewasa, Kevin justru ketagihan untuk membunuh para wanita dengan cara seperti itu. Lisa mengidentifikasi wajah Kevin yang ada di dalam foto Zena. Lisa ditemani oleh Kevin. Penjahat yang satu itu mulai khawatir wajahnya akan teridentifikasi. Ia kemudian membohongi Lisa dengan berkata, "Aku menemukan bukti tentang pelaku. Ayo, kita segera ke sana." Lisa tidak tahu niat busuk Kevin. Ia segera berangkat ke tempat itu dengan meninggalkan polisi cyber yang sedang memeriksa wajah pelaku yang ada di dalam foto Zena. Lisa berangkat bersama Kevin menuju ke sebuah rumah. Di sana, Kevin menunjukkan tempat persembunyian pembunuh. Lisa melihat semuanya, termasuk jari tangan korban yang dipotong oleh Kevin. Lisa segera menghubungi pihak kepolisian, tetapi tempat itu tidak terjangkau sinyal. Sementara itu, Amar sedang dalam perjalanan menuju ke kantor polisi. Ia berusaha menghubungi Lisa dan mencoba memberitahu bahwa Kevin adalah pembunuhnya. Karena Amar mengetahui jika Kevin memiliki trauma di masa lalu dengan kalimat "kau orang bodoh". Karena gangguan sinyal, Amar tidak bisa menghubungi Lisa. Tidak hanya Amar, polisi cyber yang melacak foto penjahat akhirnya menemukan foto Kevin yang 100% cocok dengan foto yang diambil oleh Zena. Polisi itu segera mengirimkan fotonya kepada Lisa. Ketika Lisa mendapatkan sinyal, fotonya otomatis terkirim. Dan di saat itulah Lisa sadar jika pembunuhnya adalah Kevin. Tetapi sayang, semuanya sudah terlambat. Kevin mengikat Lisa pada sebuah kursi. Ia mulai melukis matanya. Ketika Kevin menyiksa Lisa, Amar meminta bantuan polisi cyber agar melacak GPS ponsel Lisa. Alhasil, Amar mendapatkan posisi Lisa. Amar menemukan polisi Lisa tergeletak di atas lantai dengan kondisi tubuh yang masih terikat. Sonia segera menyelamatkan Lisa, sementara Amar, ia berlari mengejar Kevin. Kevin terdesak di sebuah rel kereta api. Amar menodongkan pistol ke arahnya dan Kevin terpaksa menyerahkan diri. Kevin akhirnya ditangkap polisi, tetapi ia tidak bisa dijatuhi hukuman karena Kevin divonis mengalami gangguan kejiwaan. Menurut dokter, Kevin butuh perawatan sekitar 7 tahun. Setelah tidak bisa dijerat secara hukum, Kevin mencibir Amar. Ia menganggap jika Amar adalah seorang pecundang yang tidak pernah bisa mengungkap kriminal. Film ditutup dengan adegan di mana Amar kembali ke rumahnya di kota Oxford. Ia tampak bahagia bersama keluarganya. Amar bahkan kembali bekerja sebagai seorang dosen di sana. Setelah memastikan perasaannya, Amar menghubungi Sonia. Ia meminta wanita itu agar move on dari masa lalu mereka. Walaupun berat, Sonia tidak punya pilihan. Ia terpaksa melupakan Amar. Sementara itu, Kevin tampak sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Ia kemudian menggoda perawat itu dengan memuji kecantikannya. Kevin berjanji jika masa perawatannya berakhir dan ia bisa keluar dari rumah sakit itu, maka ia akan membunuh perawat tersebut. Dan film pun berakhir.